Menko Polhukam Mahfud MD membagikan video tentang dirinya yang mengarahkan jajaran di Kemenko Polhukam agar netral dalam politik. Mahfud mengunggah video tersebut di akun Instagram resmi miliknya dengan menuliskan status. Tadi pagi usai olahraga rutin di kantor, saya berpesan agar pejabat dan pegawai Polhukam harus netral, tidak boleh ikut-ikutan politik, kampanye, buat barisan, atau mendukung Menko Polhukam atau menolak Menko Polhukam. Urusan cawapres itu adalah urusan Mahfud MD, bukan urusan Menko Polhukam. Video tidak usah mendukung atau tidak mendukung saya. Itu urusan pribadi saudara di rumah dan keluarga. Tapi di kantor ini jangan gunakan fasilitas untuk memenangkan satu pihak dan mengalahkan pihak lain. Semuanya harus digunakan untuk kepentingan saudara. Saudara harus netral. Tidak boleh ikut-ikutan berpolitik, kampanye, buat barisan, mendukung Menko Polhukam atau menolak Menko Polhukam, itu tidak ada. Itu soal lain. Urusan cawapres itu adalah urusan Mahfud MD, bukan urusan Menko Polhukam. Video tersebut juga ramai diunggah oleh akun-akun di media sosial. Seperti terlihat di akun Twitter Gan Romli dengan menuliskan status, Profesor Moh Mahfud MD sebagai Menko Polhukam meminta pejabat dan pegawai Polhukam RI agar netral dan tidak terlibat politik praktis. Tidak boleh ikut-ikutan politik, kampanye, untuk mendukung atau menolak Menko Polhukam. Cawapres itu urusan Mahfud MD bukan urusan Menko Polhukam. Tidak usah mendukung atau tidak mendukung saya. Itu urusan pribadi saudara di rumah dan keluarga. Tapi di kantor ini jangan gunakan fasilitas untuk memenangkan satu pihak dan mengalahkan pihak lain. Semuanya harus digunakan untuk kepentingan saudara. Saudara harus netral. Tidak boleh ikut-ikutan berpolitik, kampanye, buat barisan, mendukung Menko Polhukam atau menolak Menko Polhukam, itu tidak ada. Itu soal lain. Urusan cawapres itu adalah urusan Mahfud MD, bukan urusan Menko Polhukam. Unggahan video tersebut mendapatkan banyak respons dari netizen. Seperti akun Ruslan46092712 membalas, sebaiknya Mahfud mundur dari Menko Polhukam biar tidak konflik kepentingan. Akun Fanzan952288825 membalas, sementara di suatu negara, ada ketua partai menugaskan pejabat daerah aktif sebagai tim pemenangan. Sementara itu Mahfud MD juga mengunggah video dukungan atas pencalonan dirinya sebagai cawapres dari mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Dewa Gede Palguna. Mahfud MD mengunggah video tersebut di akun Instagramnya dengan menulis status. Terima kasih Pak Dewa Gede Palguna, sahabat saya saat sama-sama mengabdi sebagai hakim di Mahkamah Konstitusi. Pak Pal, dari kampus Universitas Udayana Bali, teruslah memberikan kekuatan berupa saran, masukan, dan kritik kepada saya dan Pak Ganjar_Pranowo untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat. Saya bersyukur sekali karena saya salah satu orang yang sangat mendukung Profesor Mahfud menjadi calon wakil presiden. Dalam hal ini mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Karena begini, secara faktual kita bisa melihat ya bahwa di tengah ketidakpercayaan orang atau di tengah makin banyaknya orang yang meragukan kemampuan hukum untuk mengelola negeri ini, Pak Mahfud memberikan harapan itu. Ya, dengan ketegasannya, dengan sikapnya yang sangat terbuka, bahkan dengan ceplas-ceplosnya itu, yang seolah-olah saya mengistilahkan tidak pernah ada off the record gitu ya. Itu bagi masyarakat itu adalah sesuatu yang dibutuhkan. Masyarakat ini membutuhkan harapan dalam suasana yang
acap kali banyak orang merasa putus asa itu. Dan Pak Mahfud hadir memberikan harapan itu dalam berbagai statement maupun tindakannya yang oleh masyarakat dinilai tegas, berani, terbuka dan objektif. Jadi kalau benar beliau dicalonkan sebagai calon wakil presiden, saya sangat setuju. Lagi pula begini, ada satu kualitas lain yang menurut saya itu juga penting untuk dipertimbangkan. Beliau mempunyai latar belakang keagamaan sebagai seorang muslim yang taat dan sangat kuat ya. Penguasaan dalam bidang itu luar biasa. Apa konteksnya dengan pencalonan beliau sebagai wakil presiden? Ini pentingnya ini bukan semata-mata karena beliau adalah orang yang berbasis Nahdlatul Ulama, tetapi pengetahuan keislamannya itu sangat diperlukan, bukan semata-mata karena secara faktual orang Indonesia itu adalah penduduk muslim terbesar di seluruh dunia, tetapi juga dalam berbagai kesempatan beliau mampu memadukan, bukan mempertentangkan antara Islam itu dengan demokrasi. Nah, menariknya di situ. Nah, kalau kita kembali kepada konsep atau kebangsaan Indonesia yang inklusif, nah kemampuan untuk mempertemukan nilai-nilai Islam dan nilai-nilai demokrasi itu sangat dibutuhkan oleh pemimpin negeri ini. Dan itu ada pada sosok Pak Mahfud. Itu sih menurut saya. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.